Ya pemirsa, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang studi tur keluar Provinsi Jawa Barat menimbulkan gejolak. Ya, bahkan sebuah PO bus di Depok terpaksa mengurangi separuh pegawainya karena omset yang turun. Imbas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang studi tur keluar Provinsi Jawa Barat membuat sebuah PO bus di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omset hingga 50%. Hal ini membuat pengusaha bus terpaksa melakukan PHK terhadap separuh karyawannya. Sebelum ada kegiatan ini, dalam 1 bulan kita bisa jalan 20 hari sampai 25 hari. Semenjak adanya kegiatan ini, kita paling bisa jalan di 7 hari, maksimal itu terbanyak di 15 hari, Bang. Karena kita masih bisa jemput yang wilayah Jakarta gitu. Untuk mungkin teman-teman yang berada di wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, Sukabumi, daerah pinggiran khususnya, mereka lebih berdampak karena mereka nggak mungkin jemput tamu di Jakarta. Meski gebrakan KDM menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha jasa transportasi dan pariwisata, dirinya tetap berniat teguh menjaga kelangsungan dan efisiensi pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter serta pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Mendesak saya mencabut SK larangan studi tur. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tur. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tur. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tur itu sebenarnya kegiatan piknik. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Sebelumnya kemarin Senin, ribuan supir bus pariwisata gelar aksi demo menuntut pencabutan surat edaran larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, ratusan bus juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran KDM. Ya, berbeda dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, pemerintah Kota Bandung ini mengizinkan pihak sekolah menggelar studi tur di jenjang TK SMP. Iya, kendati demikian studi tur tidak boleh disangkut pautkan dengan prestasi akademik serta harus dengan persetujuan orang tua, guru, dan komite sekolah. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tur dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi keluar. Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Jadi tidak boleh studi tur yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Kemenang. Studi tur mah studi tur, tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Iya, ini Togi ini agak unik ya. Jadi berbeda dengan Gubernur Jawa Barat ini, Wali Kota Bandung memiliki pendapat yang berbeda, di mana studi tur ini tetap dibolehkan dan jangan disangkut pautkan dengan prestasi akademik. Tapi ada benarnya juga, karena kan namanya studi tur, kita berwisata, ya harusnya sih refreshing ya. Dan tentunya tetap memperhatikan kalau misalnya memang nanti tetap dilakukan, dilanjutkan untuk tetap ada studi tur, ya tetap kembali kita harus memperhatikan bagaimana dengan transportasi dan juga keamanannya seperti itu ya. Ya, atau nggak mungkin ada kebijakan mungkin lokasinya jangan terlalu jauh di luar Jawa Barat, mungkin tetap daerah Jawa Barat, jadinya mungkin tetap bisa diawasi oleh orang tuanya. Kalau seandainya kita keluar daerah, entah itu ke Bali, orang tuanya mungkin tidak bisa melihat atau mantau langsung ya. Tapi kalau seandainya masih di kawasan Jawa Barat, masih menggunakan transportasi busnya, jadi win-win solution ya. Iya, oke. Kembali lagi kebijakan masing-masing sekolah nantinya ya. Oke, dan ke informasi berikutnya, pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional 2025 hari ini berlangsung meriah di salah satu sekolah di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok. Ya, murid-murid berpartisipasi dalam berbagai permainan tradisional yang diselenggarakan di halaman sekolah. Peringatan
Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 berlangsung meriah di salah satu sekolah di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat. Murid-murid antusias mengikuti berbagai macam permainan tradisional yang digelar oleh guru. Beberapa di antaranya permainan lompat karet, engklek, enggrang, hingga congklak. Bukan tanpa alasan, permainan tradisional digelar juga sebagai upaya melestarikan budaya tanah air. Ada permainan lompat karet, ada congklak, ada engklek, terus ada yang lain juga banyak. Saat ini permainan tradisional perlahan terlupakan akibat berkembangnya teknologi gadget. Permainan tradisional merupakan kita pertama ingin melestarikan budaya, di mana permainan-permainan ini adalah salah satu kebutuhan dari dunia anak, karena bisa menyalurkan secara motorik, anak-anak bisa disalurkan melalui permainan-permainan ini. Tujuan utama dari kegiatan ini selain memperingati Hari Anak Nasional, juga membantu orang tua dan guru mengurangi ketergantungan anak pada gadget, khususnya ponsel. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan. Ya, Togi, dari permainan tadi, Togi yang pernah main yang mana aja? Ini cangklok. Congklak. 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 Abis itu apa? Gingseng. Hah? Ya permainan itu, Gingseng, gangsing. Gangsing. Ya Allah. Baik, kembali ke kalau saya dari dulu kecil kan itu ada tuh kosnya kita lempar bola, habis itu kita tata dengan batu-batu. Ya, Jadi habis itu kosnya kita hancurin. Ada itu mainannya apa namanya ya? Apa namanya coba? Saya juga lupa itu mainannya apa namanya. Kalau kamu ingat sendiri, Deswita apa nih? Kalau saya kayak tadi itu ada yang lompat-lompat itu namanya engklek. Ya, main karet tuh sering banget. Karet. Terus dulu tuh juga ada yang namanya kalau kita lempar kayu terus dipukul sama kayu lagi kasti. Itu. Bukan, itu pakai bola kasti. Itu namanya apa? Ente nggak ada dong berarti. Kalau saya dulu kebetulan saya sekolahnya di Aceh nih. Jadi namanya patok lele. Patok lele namanya. Cara mainnya jadi itu kayak baseball juga. Iya, tapi kayu yang dilempar dipukul lagi dengan kayu begitu. Kena dong orangnya tuh. Nangkep. Jangan ditangkap. Jadi mana yang paling jauh aja mainnya gitu. Main jauh-jauhan. Yang terjauh itu yang menang. Tapi jangan juga ya, kita berharap pemain mungkin mainan-mainan tradisional yang dulu ada mungkin bisa diterapkan lagi ke anak-anak yang sekarang ini ya. Iya, daripada sekarang main gadget ya kan. Nah, kita harus menggalakkan kembali ini permainan tradisional biar anak-anak juga jadi apa ya, lepas dari dan juga sosialisasinya lebih baik kan. Setuju. Begitu. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa di mana memiliki keterbatasan fisik ini bukan menjadi sebuah halangan bisa berkreasi seperti yang dilakukan anak disabilitas di Banjarnegara, Jawa Tengah. Iya, meski duduk di kursi roda, anak Indonesia tetap aktif berkarya membuat beragam kerajinan tangan untuk media edukasi. Tetap di posisi itu, tetap terpuruk. Jangankan membahagiakan, saya justru malah menambah beban. Bangkit dari keterpurukan, itulah prinsip yang dipegang Dwi Retno, anak Indonesia asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tengah keterbatasannya duduk di kursi roda, anak Indonesia yang satu ini tidak menyerah. Ia memiliki tujuan hidup membahagiakan orang tuanya dengan caranya sendiri. Dwi Retno berani membuat beberapa produk hasil kerajinan yang terbuat dari kain flanel untuk media edukasi. Keterampilan ini ia dapatkan secara otodidak atau belajar sendiri. Retno mengalami cedera sejak tahun 2016. Ia mengalami cedera hingga kedua kakinya tidak dapat digerakkan lagi atau lumpuh total. Butuh waktu lama hingga akhirnya Retno perlahan bangkit dan mulai menerima kenyataan keadaan fisiknya. Saya udah lulus SMA tapi tetap menjadi beban gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ngapa-ngapain, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk setidaknya meringankan sedikit beban orang tua. Jadi ya saya mulai membuat kerajinan gitu. Jerih payah Retno membuahkan hasil. Kerajinan tangan yang ia buat bisa menghasilkan pundi-pundi uang, mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp110.000. Kisah Dwi Retno mampu menjadi inspirasi anak Indonesia untuk tetap semangat meski dalam kondisi penuh keterbatasan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.